Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSIA Al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya dengan Nurse Mutiara. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan mengupas tuntas mengenai terapi atau ikhtiar penunjang dalam meningkatkan kekebalan tubuh atau menaikkan trombosit, terutama pada pasien-pasien dengan demam berdarah. Dan pada saat ini memang angka kejadian demam berdarah itu sedang tinggi-tingginya. Hampir di semua rumah sakit, angka kejadiannya sangat tinggi karena memang musim hujan juga belum selesai. Karena memang Indonesia pun merupakan negara tropis dan pastinya tiap tahun penyakit ini akan selalu ada. Saya punya narasumber yang oke banget nih untuk kita ajak diskusi hari ini. Beliau adalah apoteker Asep Rahmat. Bapak Asep, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Pak terkait terapi penunjang? Kan lagi booming-boomingnya nih kejadian demam berdarah saat ini. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Selamat siang, sahabat Desa Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini insya Allah ya ada tema yang sangat menarik yang tadi disampaikan oleh Mas Muti ya. Dan ini menjadi hal yang harus diwaspadai bersama ya, karena memang sedang tinggi-tingginya kejadian ya pasien yang mengalami demam berdarah ya. Dan perlu kita ketahui ya, demam berdarah ini adalah infeksi ya yang disebabkan oleh virus ya. Virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan di Indonesia kasus ini pernah menjadi paling tinggi se Asia Tenggara ya tahun 2009 ya kalau tidak salah ya. Dan ini menjadi perhatian khusus ya bagi kita bahwa demam berdarah sangat sangat potensi untuk menular ya di kalangan masyarakat seperti itu. Dan untuk itu ya demam berdarah ini biasanya ya biasanya ditandai dengan demam ya, demam yang bisa berulang ya. Biasanya 1-3 hari turun, kemudian berulang kembali ya. Hari keempat sampai selanjutnya. Itu yang berbahaya ya Pak ya? Iya. Kadang-kadang orang nggak nyadar karena udah turun demamnya. Iya. Anak saya sudah sehat nih. Padahal itu pada masa ya virus udah mulai mulai menyebar, kita mulai mereplikasi diri gitu ya untuk menyebabkan bahaya yang lebih besar seperti itu. Ya. Jadi ditandai oleh demam, kemudian kadang-kadang juga ada nyeri ya, ruam ya, nyeri otot. Kemudian kalau memang secara medis kita lakukan periksa lab ya, itu ada tanda-tanda trombosikopenia ya. Penurunan trombosit ya Pak ya? Betul gitu kan. Ya, dan ini ditandai dengan penurunan yang signifikan ya. Biasanya kan kadar normal trombosit itu berapa Mas Muti? Harus di atas 150.000. Betul gitu ya. Jadi harus di atas 150.000 gitu kan. Tapi kemudian kalau pasien yang punya kekebalan tubuh? Enggak, pasien yang memang diindikasikan ya, diindikasikan terkena demam berdarah, ini trombositnya menurun sangat drastis di bawah 100.000 gitu kan. Gitu. Jadi perlu diwaspadai gitu ya oleh sahabat Desa Al-Islam semuanya gitu ya. Ya. Kemudian hal yang biasa dilakukan ya, biasanya kenapa sangat berbahaya karena memang demam berdarah ini menyebabkan kebocoran plasma ya. Kemudian banyak hal ya, dan sampai naudzubillah ya, kalau memang sampai komplikasi bisa terjadi sampai DSS ya. Iya. Itu bisa sampai menyebabkan kematian ya Pak ya? Betul sekali. Itu yang sangat bahaya sekali. Memang harus menjadi perhatian kita semua gitu kan, seperti itu. Dan sebenarnya gitu kan, terapi yang dilakukan
itu biasanya memang hanya terapi sportif ya, dan terapi asimptomatis gitu kan. Ya. Yang sesuai gejalanya gitu ya Pak? Betul, karena memang sampai sekarang memang kita tidak menemukan obat ya Oh. untuk secara khusus untuk demam berdarah gitu kan. Virus. Karena memang disebabkan oleh virus gitu kan, Betul. sehingga memang biasanya penyakit yang disebabkan oleh virus ini memang dikembalikan ya kepada kekebalan tubuh gitu Nah, kan, untuk itu. penyembuhannya kan seperti itu. Oke, berarti kita nyari untuk meningkatkan kekebalan tubuh nih Pak nih. Betul, Itu yang akan kita bahas, betul? betul Oke. sekali ya. Ya, jadi kalau di rumah sakit biasanya ada terapi cairan gitu ya sebagai terapi awal untuk pengobatan. Kemudian untuk simptomatisnya kalau ada panas, demam gitu diberikan biasa ya obat paracetamol dan lainnya Iya, gitu kan. penurun panas. Seperti itu. Hanya boleh ya untuk mempercepat tadi ya, untuk mempercepat penyembuhan demam berdarah sendiri itu perlu tambahan ya terapi untuk meningkatkan kadar trombosit kan seperti itu. Dan Terapi salah apa satunya itu, Pak? salah satunya memang seperti yang sudah dikenal oleh sahabat-sahabat TSK lainnya mungkin ya. Oh. Jadi ada buah gitu kan, ada buah yang memang ya bisa membantu cukup signifikan ya. Jadi ini sudah didasarkan pada uji klinis pada hewan, kemudian studi klinis juga ya pada manusia, memberikan efek yang signifikan pada peningkatan trombosit ya. Dan mungkin teman-teman RSCA sudah pada tahu ya buah yang dimaksud ya. Buah seperti apa ini Pak? Yang Yeah. sudah melewati hasil uji penelitian bisa meningkatkan trombosit. Ya, jadi seperti diketahui bersama ya, pasti ya udah pada tahu ya. Jadi buah jambu biji merah gitu kan, seperti itu. Buah jambu biji merah ya? Betul. Oke. Jadi ini sangat sangat potensial sekali ya untuk meningkatkan penyembuhan demam berdarah ini gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih gitu kan? Kenapa sih jambu merah ini punya khasiat ya untuk membantu terapi pasien demam berdarah Nah, gitu ya. iya, kenapa nggak jambu air gitu Pak? Kenapa nggak jambu? Karena memang tadi ya, karena kandungannya yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, jadi ada kandungan di jambu ini yang memang membantu ya terapi penyembuhan demam berdarah ya. Jadi kalau kita telusur gitu ya, kandungan yang ada di jambu batu, jambu biji merah ini, itu ada kandungan yang namanya tanin dan flavonoid. Tanin dan Flavonoid ya. flavonoid. Ya, dan yang berkhasiat gitu ya, yang berkhasiat untuk meningkatkan ya trombosit adalah flavonoid quercetin gitu ya. Nah, jadi kenapa ini bisa membantu gitu kan meningkatkan trombosit? Karena quercetin ini bisa ya menghambat ya replikasi penggandaan virus dengue ini. Oh, Masya Allah. Gitu. Sehingga dengan proses penghamburan ini ya kadar trombosit ya akan meningkat. Seperti gitu. itu. Jadi pada singkatnya seperti itu gitu ya. Jadi quercetin ini membantu ya penghambatan replikasi dari virus ini. Membantu penghambatan replikasi sehingga mungkin salah satunya bisa menekan penurunan trombosit yang terlalu berlebihan juga, betul Iya, Pak? tepat sekali ya. Sehingga dengan penggunaan terapi tambahan ini ya bisa membantu ya sahabat-sahabat RSCA yang mungkin ya sedang mengalami gejala demam berdarah gitu ya. Itu ya untuk membantu peningkatan trombosit gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ya diapakan jambunya gitu. Nah itu Pak, mau langsung kita gigit aja krauk-krauk atau misalkan bisa kita olah nih jadi sesuatu yang mudah dicerna, terutama kalau anak-anak kayaknya nggak langsung juga, mungkin ibunya ini nak digigit dulu belum ada biji-bijinya gitu Pak. Iya, jadi jambu ini bisa kita olah ya, bisa kita olah dengan yang mudah ya, sebenarnya banyak dijual di pinggiran juga ya, mungkin jus jambu ya. Oh iya, betul, itu paling mudah sebetulnya ya. Jadi dibuat jus jambu merah gitu kan, seperti itu. Ya, takarannya standar lah ya, membuat jus seperti apa, sebenarnya sahabat-sahabat sudah pada hafal ya.
Kemudian juga selain jambu, ada yang lain ya bagian dari jambu ini yaitu Apa itu Pak? daunnya. Daun jambunya. Betul. Daun jambunya dibagaimanakan Pak? Ya. Dilalap saja. Kalau orang Sunda kan sukanya lalap ya Pak. Iya, betul Oh, ya. betul dilalap. Bukan. Bukan. Oke, daunnya bisa kita apakan Jadi ya Pak? daun ini punya potensi ya juga ya. Dan biasanya daun ini ambil 5 lembar. Ambil daun- 5 lembar. Iya, ambil 5 lembar Harus daun sama jambu besar nggak, Pak? merah. Ya standar lah ya, kira-kira Oke. saja. Kemudian direbus ya, direndam di Direndam. air 250 ml, kemudian direbus gitu kan. Seperti itu. Oh, Ya, kemudian airnya nanti bisa diminum. Seperti oke. itu. Dan kalau memang mungkin agak pahit ya, tapi kalau memang sahabat-sahabat pengen yang lebih mantap bisa ditambah madu gitu ya, biar agak lebih manis. Oh kan, seperti iya, itu. lebih baik dari gula mungkin ya Pak, Betul. kalau untuk kandungan madu. Iya. Dan nah, sekarang pertanyaannya, apa yang lebih baik nih? Jambu atau daun? Atau mau dua-duanya? Itu Ya, boleh nggak kalau dua-duanya? seperti itu. Ya, dari studi yang sudah ada ya, yang sudah diterbitkan, jadi kandungan yang lebih banyak ya flavonoid quercetin ini terdapat di daun sebenarnya. Oh di daun, tapi Betul. lebih enak buahnya ya Pak. Ya, sebenarnya nggak masalah diminum buahnya Oke. ya, karena kandungan vitamin C-nya cukup tinggi di buah. Oh Ya. iya betul-betul itu Kan buat vitamin imun. C ini Iya. bisa ya untuk menambah kekebalan tubuh Nah, ya, betul sekali. sehingga Oke. terapinya juga makin bagus gitu kan untuk Hmm. digunakan. Jadi nggak masalah dua-duanya gitu ya. Tapi Oke, nggak masalah. kalau kita pilah-pilah ya, daun ini punya kadar quercetin yang lebih tinggi. Jadi memang lebih potensial gitu ya untuk digunakan, lebih bermakna untuk digunakan terapi penyembuhan demam berdarah. Seperti itu. Ternyata Ya. daunnya. Betul. Hanya kan kayaknya nggak mungkin juga ya, jarang ya, bukan jarang sih. Kalau kita olah daun ya, kita rebus, wah apalagi buat anak-anak ya, Ya, kayaknya sangat susah ya untuk diberikan gitu ya. betul Gitu. Pak. Kadang air minum aja susah kalau nggak disuruh-suruh, apalagi yang ada rasa Agak- pahitnya. Betul. Nah, Makanya bagaimana sahabat Desa Islam ya, jangan khawatir ya, sudah ada banyak produk ya, produk ekstrak oh, daun sudah lebih praktis dari jambu ya, Pisidium guajapa ya. Jadi sudah ada produk yang dijual ya di apotek ataupun di tempat ataupun rumah sakit ya. Ada banyak kesediaan yang mengandung ekstrak Pisidium Daun guajapa jambu ya. biji itu. Jadi volume ekstrak Pisidium guajapa gitu ya. Oh. Ya, ada yang berbentuk sirup gitu ya. Mm-mm. Ada yang berbentuk serbuk yang bisa dilarutkan di air minum kemudian diminum, dan rasanya juga enak gitu kan, sehingga jangan khawatir gitu ya, Oh, jangan gitu. khawatir. Iya, rasanya manis gitu ya, karena memang sudah dikemas oleh produsen gitu bahwa ini rasanya bisa diterima ya oleh anak-anak Nah, apalagi ya, iya. seperti itu. Jadi jangan khawatir ya gitu. Daripada ngerebus daun ya, kayaknya Rebus juga daun cukup sendiri. repot ya. Nyarinya juga susah ya, karena tidak semua juga mungkin pekarannya punya Punya pohon jambu, ya. belum naiknya ya Belum Pak. Ya? naiknya. Belum ada uletnya. Ya. Betul gitu kan, sehingga dipermudahnya dengan Oke. dengan produk. Jadi sebenarnya sangat banyak bisa dijangkau ya di apotek ya. Jadi banyak merek yang menjual ya, yang menjual Produk daun ekstrak jambu tadi ya, Pisidium ekstrak guajapa. ya Pak. Iya, Oh, seperti oke. itu ya. Jadi sangat mudah. Seperti itu sih Nesmuti ya. Jadi dan dalam penelusuran dokumen ilmiah bahwa penggunaan terapi tambahan dengan memakai ekstrak folium Pisidium guajapa ini bisa meningkatkan hampir 100.000 mikroliter Oh, Masya Allah. trombosit kan, seperti Masya Allah, luar biasa. Ini hebat sekali ya, kuasa Allah juga mungkin ya Pak. Allah Betul. memberikan istilahnya satu cobaan melalui nyamuk, tapi Allah juga memberikan penawar ya, nggak ada sakit yang tidak ada obat. Itu ternyata betul ya, karena Ya. daun jambu biji atau jambu biji itu sendiri merupakan pohon yang tidak sulit di negara kita Indonesia ini gitu. Jadi ini akan sangat membantu sekali untuk bisa meningkatkan imun, daya tahan tubuh, dan
menghambat turunnya trombosit terlalu berlebih karena tadi dia bisa mereplikasi ya Pak ya. Iya, Nah, betul. namun yang ingin saya tanyakan nih Pak, mungkin sahabat-sahabat di rumah juga ada sedikit penasaran atau kekhawatiran. Kalau digunakan dalam jangka waktu lama atau misalkan ada efek sampingnya nggak nih Pak? Terutama kalau anak-anak nih ya, ada anak-anak. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tadi ya. Jadi kalau memang ada gejala dan memang mengalami gitu ya. Jadi kan sebenarnya kan durasi penyakit demam berdarah ini tidak lama ya. Oh, betul. Biasanya kan sepekan lah ya. Iya, paling betul. lama ya. Sesuai perjalanan virus itu ya Pak ya. Jadi hanya sepekan lah seperti itu paling lama ya gitu. Sehingga ya penggunaan sepekan ya masih aman seperti gitu ya. Jadi dan minimal efek samping karena memang produk herbal ya. Oh betul sekali, nah itu produk herbal ya. Jadi ya sangat cocok lah ya untuk menunjang terapi demam berdarah ya gitu. Hanya memang yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini bukan terapi satu-satunya gitu ya. Ini yang harus paling penting ya. Ini hanya salah satu ikhtiar ya Pak ya. Jangan di rumah itu demam berdarah ini udah aja minum ini aja sendiri. Tapi nggak ke rumah sakit gitu. Ya. Itu juga enggak ya Pak ya? Iya. Oke, betul. Gitu Nah kan. ini Jadi, yang harus kita perhatikan. Ini hanya terapi penunjang, ya, terapi penunjang untuk membantu mempercepat penyembuhan. Gitu kan. Jadi kalau memang sudah bergejala, ya tetap ya harus dikonsultasikan, harus diperiksa, gitu kan ke dokter kan seperti itu ya. Karena jangan sampai sampai ke demam berdarah yang komplikasi tadi ya. Iya, sampai shock tadi. Betul. Itu Nah, ini yang paling berbahaya. Kematian kan. Betul, seperti itu ya. Sehingga ini hanya terapi penunjang saja, tapi tadi ya dengan adanya ikhtiar menambahkan terapi penunjang ditambah dengan terapi dari dokter, dari rumah sakit gitu ya. Semoga gitu kan mempercepat penyembuhan sehingga masa inap di rumah sakit lebih cepat pulang. Iya. Pemulihan juga akan lebih cepat lebih cepat. Itu yang kita harapkan ya. Sehingga dengan adanya penambahan terapi ini ya, pasien pun ya senang ya, lebih cepat pulang, kemudian juga lebih cepat sembuh, lebih cepat bugar lagi, bisa aktivitas lagi. Iya, betul. Nah, jadi sahabat RSI Al-Islam semuanya, ada berbagai bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan terutama dalam memerangi virus demam berdarah ini selain dari terapi medis. Nah, yang perlu kita ingat atau perhatikan adalah pada saat kita atau anak-anak kita mengalami demam selama mungkin 3 hari atau 4 hari lalu demam itu turun, harap diberi perhatian lebih ya pada saat demam turun itu, pada kondisi dia memang mengalami demam berdarah itu justru masuk ke masa-masa kritis. Jangan lupa untuk segera membawa anak atau kerabat dari sahabat semuanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa kita tentukan pengobatan selanjutnya akan seperti apa. Nah, untuk terapi suportif tadi ada banyak sekali yang bisa kita ikhtiarkan. Salah satunya dengan daun jambu biji tadi, ekstrak jambu biji atau katanya daunnya ternyata yang lebih berkhasiat. Kita bisa memaksimalkan ikhtiar dengan menambahkan ekstrak daun jambu biji tersebut sehingga nanti diharapkan proses pemulihan, penyembuhan itu akan lebih cepat. Jadi di rumah sakit juga nggak akan terlalu lama. Ikhtiarnya pengen kita juga bisa cepat pulang ya kalau sudah dirawat itu supaya kita bisa beraktivitas kembali. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, isi dari topik kita hari ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Betul ya Pak ya? Tidak hanya hari ini, besok, sepertinya seterusnya. Karena mau bagaimana, kita di negara tropis bukan sesuatu yang bisa dihindari kalau menurut saya kejadian demam berdarah itu. Tapi kita bisa ikhtiarkan nih untuk proses penyembuhannya tadi. Jadi sahabat RSI Al-Islam semuanya, insya Allah akan selalu ada jalan untuk proses penyembuhan tadi. Yang penting ikhtiarnya, doanya, sesuai protokol medis juga untuk program pengobatannya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menyembuhkan adik-adik atau anak-anak atau sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang dilanda sakit demam berdarah juga. Ya, baiklah. Ada tambahan lagi Pak untuk sahabat di rumah, mungkin ada tips-tips lain yang ingin Bapak berikan sebelum kita akhiri bincang kita pagi ini, siang ini mungkin Pak?
Ya, yang pasti tetap jaga kesehatan ya dengan memakan asupan gizi yang cukup ya. Oh, itu juga penting, betul-betul. Betul, Tadi ya. belum saya sebutkan. Iya, Betul ya. sekali, Pak. Kemudian jangan lupa juga bergerak berolahraga gitu ya. Nah, karena- ini juga penting semuanya. Iya, ya. Sahabat sekalian, olahraga itu penting sekali. Betul ya, karena untuk tetap ya memberi kekebalan tubuh pada kita ya. Nah, Semakin betul kita sekali. bergerak juga semakin aktif, ini akan memberikan tubuh yang prima ya, Betul. sehingga bisa memudahkan kita beraktivitas dengan baik. Bukan fisik aja sepertinya kalau olahraga, mental juga insya Allah ya Pak ya. Iya, Bisa lebih pasti sehat. gitu ya. Iya. Iya, gitu ya. Jadi jangan lupa makan yang bergizi, kemudian dan olahraga yang baik seperti itu. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya yang diberikan ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua gitu ya. Jadi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih bergabung di podcast ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di tema yang lain yang lebih menantang, Menarik, booming, lebih menarik, bermanfaat dan lagi. lainnya ya. Ya, dan semoga sehat selalu pada sahabat Vesga ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak kerasa juga ya sahabat-sahabat sekalian, waktu berbincang kita ternyata sudah ada di penghujung acara di hari ini. Terima kasih banyak pada Apoteker Asep Rahmat, Bapak Asep, atas kesediaannya memberikan berbagai ilmu, memberikan banyak ilmu untuk kita semua pada hari ini. Insya Allah semoga kebaikan berlimpah selalu untuk Bapak, untuk kami semua yang mendengarkan. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat sekalian di rumah. Saya akhiri bincang-bincang kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.